pagi menyapa Kota Gede, sebuah kawasan yang menyimpan kisah masa lalu yang masih hidup hingga hari ini. Salah satunya adalah Rumah Indis, sebuah bangunan yang merupakan peninggalan masa kolonial yang memadukan keanggunan budaya Jawa dan budaya Eropa. Kota Gede merupakan jantungnya sejarah di kota Yogyakarta ini yang tak lekang oleh waktu. Seperti apa keseruannya menikmati dan mengelilingi Kota Gede Yogyakarta ini? Bersama saya Sari di Walking Legend dan ini dia. Kalau kalian main ke Kota Gede, gak lengkap rasanya kalau belum cobain camilan khas daerah sini. Namanya Kipo Bujito. Nama Kipo berasal dari ucapan Iki Opo, yang artinya ini apa. Oke guys, jadi di balik dinding yang penuh ukiran ini terdapat bangunan yang megah dan pastinya instagramable banget. Cocok kalau misal kalian mau foto-foto di sini. Nah, ini namanya adalah Rumah Pesik. Ini akan kita lewatin kalau misal kita mau ke Rumah Indis. Oke guys, jadi udah kelihatan ini adalah bangunan samping dari Omah Indis. Bisa dilihat banget ini tuh aura klasiknya bangunan ini tuh udah kayak masih kelihatan ya. Kondisinya tuh masih bagus, tapi nggak terlalu terbengkalai. Seperti apa dalamnya? Yuk kita kepoin. Permisi. Nah guys, kita udah sampai di Rumah Indis. Nah, kondisinya seperti ini sangat rindang, sangat asri karena banyak banget tumbuh-tumbuhan di sini. Ada pohon-pohonnya juga, terus juga posisinya tuh tertutup dengan pohon-pohon, jadinya terlihat sangat asri banget. Nah, kita akan bertemu salah satu penjaga rumah Indis ini. Kita akan melihat sekelilingnya dan juga interiornya seperti apa. Selamat pagi Pak Nono. Ya, mari, monggo silakan. Selamat pagi Pak. Ya. Jadi ada keperluan apa? Bisa saya bantu? ya, kita akan membuat video vlog di sini Pak. Jadi kita akan mengulik bagaimana sejarah Rumah Indis sendiri. Siap, iya, Ya. silakan. Boleh masuk ya Pak? Masuk, monggo silakan. Ya. Wah, permisi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia buat teman-teman. Ini guys, kondisinya seperti ini. Menurut aku ini adem banget ya. Pertama masuk udah kayak masih atmosfer rumah biasa ya Pak ya. Iya. Ini bisa diceritakan Pak, ini Oke. ruangannya apa aja? Gini Mbak, aku nunggu di sini 2006 Mbak. 2006. 2006. Aku masuk di sini masih ada meja kursi di sini Mbak. Oh iya. Meja kursi, terus di sini almari yang antik. Oh, masih Tapi- banyak barang penuh ya Pak? Nggih, tapi sudah terlalu kotor Mbak karena sudah iya. tua. Ya. 2006 di Jogja ada gempa. Oh iya, Ah. kembang. Di atas ini dulu ada plafonnya Mbak, terbuat dengan kayu jati yang tebal Mbak. Iya. Akhirnya 2006 itu roboh, Roboh semua. meroboh menimpa meja kursi yang ada di sini. Ya, Berarti memang terbengkalai kondisinya terbengkalai, seperti terus ini itu. rusak, terus kayunya dikeluarkan, terus tinggal ruangan tamu seperti ini. Terus di sini kamarnya Pak Menteri, Pak Rasidi, Di balik ini. di balik Balik ini. tembok ini. Ini kamarnya Bapak Ibu Atmo Sutikto. Oh, sedikit. Iya, dulu pernah tinggal di sini sampai mempunyai 5 orang anak. Nanti aku cerita Ya. dari depan sampai akhir. Ya, ya. Nah, ini namanya tegel kunci Mbak. Ya. Tegel kunci. Ini biarpun diinjek sehari-hari nggak terkikis, warnanya agak pudar. Ini masih orisinil Ya. 1860. Terus kaca seperti ini Mbak, kaca patri seperti ini. Ya. Ini biarpun kusam seperti ini. Ini kalau ini double. Tuh pintunya, jendela double. Ini kalau saya buka, ini nanti Oh, silo iya, Mbak, betul. silo. Nah, seperti ini. Nah, Ada bagus banget. warnanya yang Ada masuk ya? warnanya. Ya. Ini ya rusak-rusak seperti kena goyangan gempa itu Mbak. Oh iya. Seperti Karena pada itu. waktu itu gempanya sangat besar ya Pak Sangat ya? kuat banget. Hmm.
Tapi kalau ada kampus jurusan arsitek yang Ya. sering banget dipelajari adalah kuda-kudanya itu waktu gempa itu Ya. kokoh, Iya ya Pak ya. kokoh, nggak roboh. Tapi ini yang paling parah sendiri di bagian dapur itu Bagian rata sama tanah karena rata sama- atapnya nggak kuat mbak, ya Oh, roboh. iya. Terus genteng-genteng batu bata berserakan di situ. Oh, iya. Karena yang di belakang itu ada kamar mandi, sumur, dapur. Tapi itu sudah roboh, sudah terbengkelai. Tapi yang ini yang Masih. induknya ini masih kokoh, bakoh seperti ini. Ini bisa dilihat bahwa kayunya tuh masih Masih orisinil. strukturnya utuh Iya. gitu ya Pak. Ya ini dari kayu jati mbak. Oh ya kayu jati. Ini waktu gempa yang agak miring yang di sebelah ini. Ini masih orisinil. Gentengnya masih Masih pada ya, sama ya Pak. Iya, waktu oh, itu. seperti itu. Wah. Ini kita bisa lanjut ke dalam lagi Pak. Di sini aja mbak. Di sini Nanti kita lanjut ngomong-ngomong di depan sambil aku cerita tentang sejarahnya rumah ini bagaimana. Oke baik. Jadi sudah ceritakan ya Pak ya Iya. ruangan ini apa aja. Mungkin Iya. ada lagi Pak ruangan yang lainnya? Ada di depan ini nanti aku cerita sambil Oh, iya. duduk-duduk Oh, iya. biar Oke, kita biar sambil enak ya Pak istirahat, iya. ngobrolnya. Oke. Yuk. Mau? Di sini Pak. Nggih, di sini. Oke guys, jadi kita udah duduk bersama Pak Nono dan kita akan mengulik bagaimana sejarah rumah ini. Nah Pak, tadi di depan saya lihat ada tulisan Omah Indis nih. Siap. Nah, bagaimana asal-usul penamaan Omah Indis dan bagaimana sejarah dari rumah ini sendiri Pak? Siap. Bisa Gini diceritakan? mbak, di sini setelah dijadikan desa wisata, Ya, rumah ini dinamakan rumah Indis. Rumah Indis. Rumah Indis itu rumah bangunan Hindia Belanda, dibangun tahun 1860. Pertama kali yang menepati rumah ini namanya Bapak Ibu Atmo Sutikto, orang Jawa asli mbak. Oh ya. Ibu Atmo Sutikto bisa dikatakan saudagar yang sangat kaya raya, karena yang dijual belikan emas intan berlian. Oh. Ibu Atmo Sutikto mempunyai 5 orang anak. Iya. Salah satunya menjadi Menteri Agama pertama di Indonesia. Wah, Salah satunya yang menjadi Menteri Agama pertama di Indonesia ini Haji yang Rasidi, bernama Pak Haji Muhammad Rasidi. Muhammad Rasidi. Pak Rasidi ini lahir di sini pada tanggal 20 Mei Ya. tahun 1915. Aku mencoba masuk di sini 2006 habis gempa. Saya rawat sampai sekarang, Mbak. Oh iya. Seperti itu. Jadi aku tidak ada yang nyuruh. Ya. Aku peduli dengan rumah peninggalan cagar budaya ini. Saya lestarikan, saya bersihkan, saya jaga sampai sekarang. Ya. Seperti itu, Mbak. Ini nih Pak. Ya. Menurut mitos yang beredar di sosial media, Iya. ini karena adalah rumah yang tidak ditempati lagi Iya. sejak kala itu, sejak Oke. Pak Rasidi menjadi menteri, Iya. itu kan pasti tidak ada yang meninggali, jadinya Iya. memang kosong ya Pak. Oke. Dan akhirnya banyak mitos yang beredar bahwa rumah ini adalah rumah bisa disebut rumah pocong sumi Pak. Dan Iya. juga di media sosial itu banyak cerita bahwa rumah ini memang ya setiap berkali mereka kunjung ke sini tuh ada atau penampakan mereka yang tidak kasat mata dan kesurupan kejadian begitu. Gini Mbak, Akhirnya gimana? saya luruskan Mbak, saya Iya. luruskan Mbak. Itu memang betul di sini yang beredar, yang terkenalnya rumah pocong sumi itu Iya. gara-gara dari TV swasta Mbak. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka memang merasakan hawa yang berbeda ketika masuk ke rumah ini. Bahkan seperti yang Pak Nono katakan, kalau tidak sedikit orang yang pernah kesurupan hingga menari dengan sendirinya ketika mengunjungi rumah ini. Apalagi kalau mereka tidak permisi dan melakukan hal yang tidak sopan. Tapi di balik kesan misterius itu, ternyata tersembunyi sejarah panjang yang jarang diketahui dan malah tertutup dengan cerita-cerita mistis yang beredar. Oh iya. TV swasta pernah membuat konten di sini sampai beberapa kali. Nah, sama TV swasta itu dinamakan seperti itu, makanya yang menamakan bukan Pak Nono, bukan, Iya. bukan. Sekali lagi yang menamakan rumah pocong sumi bukan Pak Nono, tapi dari TV swasta.
Karena TV swasta di sini cuma mencari sensasi Iya. biar namanya melejit. Iya. Bukan mencari sejarahnya Pak Rasidi, enggak. Tapi yang dicari adalah yang seperti itu. Penamaan rumah Pocong Sumi tidak berasal dari Pak Nono selaku penjaga rumah. Julukan ini muncul dari tayangan salah satu stasiun televisi yang kemudian viral di masyarakat. Pak Nono hanya bertugas menjaga dan merawat rumah serta menyampaikan kisah berdasarkan cerita turun-temurun tanpa memberi penamaan sensasional. Karena itu, rumah Pocong Sumi merupakan konstruksi media, bukan penamaan asli dari cerita mistis, sejarah, atau penjaga rumah tersebut. Nah itu dia guys, jadi gitu ya Pak, sejarahnya Iya. sangat panjang dan Iya. juga menyimpan banyak cerita ternyata. Betul. Dan juga sangat penting untuk diketahui oleh teman-teman penonton. Betul. Dan juga gimana ya Pak, cerita sejarah ini harus kita lestarikan ya Pak ya. Kita Betul harus banget. ingat-ingat, kita Betul, Pak. lestarikan, Nggih, nggih. kita jaga kelestariannya. Nah mungkin saya izin untuk melanjutkan perjalanan Pak. Siap, monggo. Makasih atas kunjungannya. Makasih Oke, Pak. monggo. Makasih. Kalau derek iki, Ya, monggo. seantar. Oh ya Pak, boleh kita Pak Nono untuk menceritakan pesan-pesannya kepada penonton. Oke, ya. Gini, para penonton jangan merasa takut kunjung di rumah ini, karena di rumah Indis ini sudah dijadikan sama Pak Bupati Bantul, dijadikan desa wisata, Wah, dinomorsatukan. Karena di Jagalan ini banyak situs-situs yang bersejarah, Mbak. salah satunya ini. Salah ya, Pak, ya? satunya. Karena di sini sering banget untuk dikunjungi para tamu dari luar Jogja, dari Jakarta, Bandung, Surabaya, bahkan 2 minggu yang lalu dari Papua. Wah. Itu beberapa orang banyak di sini. Banyak Karena di sini ya. sudah dikenal sama masyarakat warga luar Jogja, dinomorsatukan untuk desa wisata sama Pak Bupati Bantul seperti itu. Jadi jangan merasa takut tulen di sini, karena ini betul-betul rumahnya Pak Menteri Agama, bukan rumah yang mistis-mistis itu seperti ini. Betul Seperti sekali. itu pesan saya. Betul sekali. Jangan takut tulen di rumah seperti ini. Oke, sangat luar biasa ya teman-teman. Jadi mungkin kita bisa lanjut lagi. Siap. Monggo kalau derek iki. Iya, terima kasih juga ya Pak Sama-sama. ya atas waktu yang udah diluangkan. Oke, nggih. Semoga tempat rumah Indis ini menjadi suatu desa wisata yang tetap betul, lestari ya betul. Pak ya. Nggih, matur nuwun. Iya. Nanti disampaikan Iya. sama teman-teman, jangan merasa takut tulen di rumah ini di sini, Iya, karena ini siap, Pak. betul-betul rumahnya Pak Menteri Agama. Siap. Seperti itu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Di Monggo jalan pamit dulu. hati-hati, Ya, monggo. siap, monggo Pak Nono. Nggih, monggo silahkan, matur nuwun. Oke guys, itu dia perjalanan kita. Kita udah berjalan tadi di rumah Indis. Jadi setiap bangunan, setiap tempat itu pasti mempunyai cerita sejarahnya masing-masing. Daripada kita percaya dari cerita mistisnya, kalau kita nggak mempelajari sejarahnya. Itu saja perjalanan Walking Legend, dan see you di vlog berikutnya. Lebih dari sekedar bangunan tua, rumah Indis ini adalah saksi perubahan zaman. Bagaimana sejarah, budaya, dan kehidupan modern berpadu dalam satu ruang. Nah, itu dia perjalanan menyusuri jejak sejarah di rumah Indis, Kota Gede, Yogyakarta.